Pemilihan lokasi dan sumber daya. Pemilihan lokasi dan sumber daya yang tepat adalah faktor kunci dalam memulai atau mengembangkan bisnis. Berikut adalah beberapa pertimbangan penting dalam memilih lokasi dan sumber daya. Yang pertama, lokasi geografis. Yang kedua, demografi dan target pasar. Yang ketiga, infrastruktur dan aksesibilitas. Yang keempat, tenaga kerja. Yang kelima, sumber daya dan pasokan. Yang keenam, faktor biaya. Pemilihan lokasi dan sumber daya yang tepat dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi bisnis. Sebaiknya lakukan penelitian yang teliti, evaluasi berbagai opsi, dan pertimbangkan faktor-faktor yang relevan sebelum membuat keputusan akhir. Jika perlu, konsultasikan dengan ahli atau konsultan bisnis untuk mendapatkan panduan yang lebih terperinci dan informasi yang sesuai dengan situasi bisnis. Selanjutnya, membangun tim. Membangun tim yang kuat adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu kita membangun tim yang kuat. Yang pertama, tentukan kebutuhan tim. Yang kedua, rekrut dengan cermat. Yang ketiga, komunikasi dan keterbukaan. Yang keempat, memperkuat kolaborasi. Yang kelima, fokus pada kepemimpinan yang efektif. Yang keenam, pengembangan keterampilan. Yang ketujuh, penghargaan dan pengakuan. Yang kedelapan, menangani konflik dengan bijaksana. Yang kesembilan, pembangunan budaya tim yang positif. Yang kesepuluh, evaluasi dan perbaikan. Membangun tim yang kuat adalah proses yang berkelanjutan. Diperlukan komitmen pengembangan dan kerjasama dari seluruh anggota tim. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, kita dapat membangun tim yang solid dan berkinerja tinggi dalam bisnis. Selanjutnya, merencanakan strategi pemasaran. Merencanakan strategi pemasaran yang efektif sangat penting dalam mempromosikan bisnis, menjangkau target pasar, dan meningkatkan penjualan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu kita merencanakan strategi pemasaran. Yang pertama, analisis pasar. Yang kedua, penetapan tujuan pemasaran. Yang ketiga, segmentasi pasar. Yang keempat, penentuan posisi dan proposisi nilai. Yang kelima, rencana komunikasi dan promosi. Yang keenam, penentuan anggota pemasaran. Yang ketujuh, pelaksanaan dan monitoring. Yang kedelapan, analisis dan penyesuaian. Mengembangkan strategi pemasaran yang baik membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan pelanggan. Penting untuk terus memantau tren industri, mengikuti perubahan dalam perilaku konsumen, dan mengikuti berbagai strategi untuk mengoptimalkan hasil pemasaran. Selanjutnya, pertimbangkan keberlanjutan dan pertumbuhan. Ketika merencanakan strategi pemasaran, penting untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam mengintegrasikan keberlanjutan dan pertumbuhan ke dalam strategi pemasaran. Yang pertama, fokus pada pelanggan yang berkelanjutan. Yang kedua, perhatikan dampak lingkungan. Yang ketiga, inovasi produk dan layanan berkelanjutan. Yang keempat, komunikasikan keberlanjutan. Yang kelima, peluang pasar yang berkelanjutan. Yang keenam, kemitraan strategis. Yang ketujuh, monitor dan evaluasi. Mengintegrasikan keberlanjutan dan pertumbuhan dalam strategi pemasaran adalah sangat penting, di mana akan memperkuat citra merek kita, tetapi juga dapat menciptakan peluang bisnis yang berkelanjutan dan meningkatkan keunggulan kompetitif kita di pasar. Selanjutnya, evaluasi dan pelajari. Evaluasi dan
Pembelajaran terus-menerus adalah penting dalam mengelola bisnis agar dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk melakukan evaluasi dan pembelajaran dalam bisnis. Yang pertama, analisis kinerja keuangan. Yang kedua, tinjau kinerja operasional. Yang ketiga, evaluasi strategi pemasaran. Yang keempat, tinjau hubungan pelanggan. Yang kelima, analisis pesaing. Yang keenam, pelajari peluang dan ancaman eksternal. Yang ketujuh, dukungan pengambilan keputusan. Yang kedelapan, kultur pembelajaran. Yang kesembilan, penyesuaian dan inovasi. Dan yang kesepuluh, evaluasi teratur. Evaluasi dan pembelajaran yang terus-menerus membantu kita memahami bisnis kita dengan lebih baik, mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, dan mengoptimalkan kinerja bisnis kita. Ini adalah proses yang berkelanjutan yang akan membantu kita berkembang dan berhasil dalam bisnis. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari menerapkan konsep dan teknis dalam memulai bisnis. Yang pertama, memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep bisnis dan keterampilan teknis yang relevan sangat penting untuk menciptakan dan mengelola bisnis yang sukses. Konsepnya bisnis mencakup pemahaman tentang peluang pasar, analisis pesaing, pemetaan nilai, strategi pemasaran, pengembangan produk, keuangan bisnis, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan menciptakan nilai bagi pelanggan dan menghasilkan keuntungan. Tanpa pemahaman yang baik tentang konsep-konsep ini, sulit bagi seorang pengusaha untuk membuat keputusan yang cerdas dan efektif dalam menjalankan bisnisnya. Di sisi lain, keterampilan teknis yang relevan sangat penting untuk mengimplementasikan konsep-konsep tersebut. Misalnya, jika kita ingin memulai bisnis teknologi, kita perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan perangkat lunak atau desain web. Jika kita ingin membuka bisnis restoran, kita perlu memiliki keterampilan dalam memasak dan mengelola operasional restoran. Yang kedua, dengan menggabungkan pemahaman konsep bisnis yang kuat dengan keterampilan teknis yang relevan, seorang pengusaha memiliki fondasi yang kokoh untuk memulai dan mengelola bisnis dengan efektif. Namun penting untuk diingat bahwa memulai bisnis juga melibatkan faktor lain seperti keberanian mengambil resiko, kepemimpinan yang efektif, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan yang muncul seiring perkembangan bisnis. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.